Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Masih semangat? Masih. Oke, kemudian kita harus nanti potong. Iya, potong. Tepuk semangat. 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 Ada yang hadir pada hari ini? Tidak ada. Jadi semua hadir? Hadir. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar puisi? Pernah. Pernah mendengar puisi? Di Ponsel. di acara. Ya, bisa di televisi, bisa di handphone, bisa di acara-acara sekolah atau acara di luar. Ada yang pernah membaca puisi? Pernah. Ada yang suka puisi? Ada. Sinta suka puisi? Suka banget. Suka banget. Iya. Kembali lagi pada topik utama, itu adalah mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama itu ada unsur fisik puisi, yang kedua ada unsur batin Puisi. Unsur fisik puisi itu ada di Diksi. atau pilihan Kata. Terus ada pengimajian atau citraan atau Imaji. Terus ada kata Kontrak. Terus ada bahasa figuratif. Terus ada verifikasi yang terakhir ada Tipografi. Terus yang kedua tadi unsur batin Puisi. Yang pertama ada Tema. Yang selanjutnya ada Rasa harmoni. Ya, terus yang ketiga ada nada atau sikap penyair terhadap pembaca, dan terakhir Amanah. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Unsur fisik puisi tadi ada di diksi atau pilihan Kata. Dalam karya sastra berupa puisi, diksi merupakan pemilihan kata yang tepat, padat, serta kaya akan nuansa makna dan suasana yang diusahakan secermat dan seteliti mungkin dengan mempertimbangkan arti sekecil-kecilnya, baik makna denotatif maupun makna konotatif, sehingga mampu mempengaruhi imajinasi pembacanya. Terus ada pengimaji atau citraan. Itu ada secara sederhana, citraan atau imaji adalah penyerapan indera terhadap hal-hal yang diungkapkan dalam puisi. Terus ada kata konkret. Kata konkret ialah kata-kata yang jika dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konotatif tidak sama karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi pemakainya. Terus ada bahasa figuratif. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Terus ada apa lagi selanjutnya? Verifikasi. Verifikasi terdiri dari rima, dan metrum. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk musikalisme atau orkestrasi, sehingga puisi menjadi lebih menarik untuk dibaca. Terus ritme adalah pertentangan bunyi, tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah yang mengalun dengan teratur dan berulang-ulang sehingga membentuk keindahan. Tiga ada metrum adalah perulangan kata yang tetap dan bersifat statis. Terus yang terakhir ada tipografi. Satu ciri yang membedakan puisi dengan karya sastra lain adalah bentuk tulisannya atau tata wajah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi kalau menulis puisi itu ada, atau membaca puisi itu ada unsurnya. Jangan boleh sembarangan. Terus nadanya jangan
diketahui dengan memahami unsur yang tersurat, yaitu bahasa atau ungkapan-ungkapan yang dipakai dalam puisi. Terus yang terakhir ada amanat merupakan maksud yang hendak disampaikan penyair melalui puisinya. Amanat dalam puisi bisa berupa himbauan, pesan, dan tujuan. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada. Baiklah, Ibu minta hari ini buatkan Ibu sebuah puisi. Buatlah sebuah puisi yang bertema, terserah kalian judulnya mau apa. Ibu kasih waktu selama 15 menit untuk kalian membuat sebuah puisi. Nanti akan Ibu tunjuk satu persatu untuk membaca puisi ke depan. Nanti ya, Bu. Silakan kerjakan dari sekarang dalam waktu 15 menit. Jadi kita akan melihat teman satu persatu untuk membacakan puisi ke depan. Tunggu dulu, ada yang tanyakan tentang tugasnya? Iya, Bu. Untuk Sinta dan Lutfi, kalau sedang mengerjakan tugas, jangan banyak canda. Selesaikan tugasnya bagus-bagus. Habis itu kumpul ke depan. Silakan kerjakan. Ada yang sudah selesai, anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, apakah ada yang mau maju lebih awal lebih dulu untuk ke depan membaca? Saya. Baiklah, Sinta, silakan maju ke depan untuk membacakan puisinya. Baiklah, saya Sinta Amalia. Saya ingin membacakan puisi yang telah saya buat yang terinspirasi oleh kota Diponegoro. Diponegoro. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali, Tuan menanti, tak tegur, lawan banyak 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselempang semangat yang tak akan mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang, berpadu. Kepercayaan, tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Baiklah, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sinta karena sudah mau maju ke depan untuk membacakan sebuah puisi. Beri tepuk tangan kepada Sinta. Sampai sini tanyakan? Tidak ada. Tadi dipotong ya. Kembali pada pembahasan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur puisi tadi ada apa aja? Yang pertama ada Diksi. yang kedua ada Pengimajian. yang ketiga ada Kata order. yang keempat Bahasa. yang kelima Verifikasi. yang terakhir ada Tipografi. masih semangat? Masih. Oke. Tepuk semangat. 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 Yang kedua tadi ada unsur-unsur bagian puisi. Yang pertama Rahma ada. Yang kedua Sinta ada. Perasaan penyair. Yang ketiga Lufiana ada. Nada Tosika. Yang ketiga ada Pak Lutfi. Nada Tosika penyair terhadap pembaca. Yang terakhir ada apa nanti? Amanat. Iya, amanah. Sampai di sini sudah paham semuanya? Paham. Baiklah, dari pembelajaran kita pada hari ini sudah banyak dari kalian sudah paham tentang mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Dan sudah banyak dari antara kalian juga sudah bisa membaca puisi dengan bagus. Tepuk tangan untuk semuanya pada hari ini. Mungkin cukup sampai di sini
pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dimulai.